Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadithur rabi' wathalathun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah atau mencegahnya dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak sanggup, maka hendaklah dengan lisan atau lidahnya. Kalau tidak sanggup, maka hendaklah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di dalam hadis ini. Saya kutipkan dari kitab sebagian dari Fathul Mubin, dan sebagian besar kajian ini nanti mengambil penjelasan Imam An-Nawawi sendiri di dalam Syarah Sahih Muslim. Pertama, Rasulullah katakan man ro'a, barang siapa yang melihat. Nah, ini tidak bisa difahami berarti kalau tidak melihat tidak wajib, tidak. Karena makna ro'a di sini ayat alima, yakni maksudnya mengetahui. Ya, sehingga orang buta pun itu tetap punya kewajiban, bukan dengan alasan oh saya kan nggak melihat. Karena tidak disyaratkan di dalam kewajiban yang akan dijelaskan nanti itu syarat melihat dengan mata. Jadi man ro'a walaupun diterjemahkan barang siapa melihat, tapi maksudnya barang siapa yang mengetahui, baik dengan penglihatan, baik dengan pendengaran, atau dengan informasi lain yang meyakinkan. Ini juga menjadi alasan ya, bahwasanya orang tidak bisa kemudian melarikan diri. Ya, tahu saja kemungkaran di masyarakat, terus dia nggak mau keluar rumah dengan alasan supaya tidak melihat kemungkaran. Karena pengetahuan itu sudah cukup bagi dia untuk terkena taklif atau beban hukum ini, yakni untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, kata minkum maksudnya adalah ma'syarul mukallafin, seluruh orang mukallaf, al-qadirina minal muslimin, orang-orang yang mampu di kalangan kaum muslimin. Kemudian mungkaron, melihat kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran di sini? Wahuwa tarku wajibin, meninggalkan kewajiban, au fi'lu haramin, atau melakukan yang haram. Ya. Saghiratan kana au kabirah. Baik kemungkaran itu yang haram itu kecil atau besar. Ya. Termasuk di dalam catatan kaki, walaupun tidak berdosa. Ada kemungkaran dilakukan, haram dilakukan tapi nggak berdosa. Yakni kalau pelakunya itu anak belum baligh. Jadi melakukan kemaksiatan, berzina misalnya belum baligh, maka tetap harus dicegah. Itu penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kemungkaran itu ada dua, yang wajib ditinggalkan itu kemungkaran. Orang kada sholat, itu kemungkaran. Orang tidak mau bayar zakat, itu kemungkaran. Siap naik haji sebetulnya punya uang, tapi dia tidak mau naik haji, itu kemungkaran. Ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya wajib ditegakkan, ternyata tidak ditegakkan, itu juga sebuah kemungkaran. Dan yang kemungkaran jenis ini, yakni meninggalkan kewajiban ini, kadang luput dari perhatian kaum muslimin untuk mengubahnya. Jadi fokus kemungkaran itu kayaknya seolah-olah perzinaan, korupsi, mencuri, dan sebagainya.
Padahal yang saya sebutkan tadi, nggak puasa Ramadan, nggak sholat dan sebagainya, itu kemungkaran yang sangat-sangat besar juga. Kemudian kata Rasulullah, fal yughayyirhu, maka hendaklah diubah. Wujuban bisyar'i, sebagai sebuah kewajiban bisyar'i, kewajiban syara', la bil akli, bukan kewajiban secara akli. Apa bedanya sih kewajiban secara syar'i dan akli? Bedanya adalah kalau kewajiban secara syar'i itu dilanggar, maka berdosa dia. Tapi kalau kewajiban secara akli dilanggar, nggak berdosa. Ya, paling sekedar dikatakan orang bodoh, orang nggak punya otak dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah SAW, diupayakan dengan lisan kalau nggak mampu dengan tangan, kekuasaan, kalau tidak mampu dengan hati, minimal diingkari, dan itu adalah selemah-lemah iman.